Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ananda Salihah. How are you today? Apa kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan sehat-sehat saja ya. And Ustazah, Alhamdulillah I feel good. Dan Ustazah, Alhamdulillah dalam keadaan baik-baik saja. Oke, sebelum kita memulai pelajaran, kita berdoa dulu agar ilmu yang kita dapatkan diberi keberkahan, ilmu kita juga banyak bertambahnya, dan juga semoga dilancarkan kita pada saat belajar nanti. Okay. Before we start our lesson today, let's say basmalah, Bismillahirrahmanirrahim, and then opening prayer. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas salihin. Alhamdulillah kita sudah berdoa. Nah, untuk hari ini kita akan belajar SBDP di subtema 3 yang terakhir ya. Dan juga kita akan murojaah kembali atau mengulang kembali hadis yang ketiga yang sebelumnya Ustazah bagikan. Okay. Today we will study SBDP subtema 3. Oke, Ananda Salihah, tanpa berpanjang lebar, kita mulai saja ya untuk pelajaran kita hari ini. Nah, untuk hari ini kita belajar tentang seni dekoratif. Nah, mungkin untuk kelas 2 kemarin kita sudah belajar ya untuk seni dekoratif ini. Nah, untuk hari ini kita masih mengulang kembali di kelas 3, yaitu tentang seni dekoratif. Nah, kita masih di tema 1, yaitu pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Akan tapi kita sudah di subtema 3, yaitu tentang hewan. Nah, untuk hari ini kita merujaah kembali hadis yang ketiga, yaitu amalan tergantung niatnya. Nah, saya bacakan ya supaya kita lebih lancar, dan yang mungkin yang sudah hafal ini diulang kembali supaya nanti tidak mudah lupa. Oke. Hadis yang ketiga, amalan tergantung niatnya. Innamal a'malu binniyat. Saya ulangi lagi. Innamal a'malu binniyat. Setiap amalan tergantung dengan niatnya. Hadis riwayat Muslim. Nah, selanjutnya kita belajar tentang gambar dekoratif. Nah, mungkin untuk di kelas 2, kelas 1 kita sudah sering sekali ya belajar tentang gambar dekoratif ini. Baik itu kita menempel dengan misalnya dengan kulit telur, dengan misalnya daun-daunan kering, daunan-daunan basah gitu kan. Tapi untuk kelas 3 ini kita akan belajar di gambarnya atau kita membuat lukisannya. Nah, gambar dekoratif itu apa sih? Anyone knows? Adakah yang tahu? Nah, ternyata gambar dekoratif itu adalah gambar hiasan dari gabungan beberapa motif dengan komposisi warna yang indah. Nah, Ustazah punya contoh ya. Dan juga ada beberapa unsur di dalam gambar dekoratif. Ada yang nanti namanya garis, ada namanya bentuk, dan namanya warna. Jadi unsur-unsur dalam gambar dekoratif ini ada 3. Ada garis, ada bentuk, dan ada warna. Nah, coba kita perhatikan. Nah, ini contohnya gambar dekoratif. Di sini misalnya kita lihat ada garis yang digunakan adalah kombinasi garis zigzag. Ini yang namanya garis zigzag. Nah, dan juga bentuknya ini seperti bentuk belah ketupat. Nah, coba kita lihat. Nah, bentuknya seperti belah ketupat. Ada ini misalnya yang warna hijau bersampingan misalnya dengan warna biru. Nah, karena bentuk garisnya ini berbentuk zigzag, maka terbentuklah yang namanya gambar dekoratif dengan berbentuk belah ketupat. Dan juga di sini digunakan warna yaitu biru dan hijau. Nah, mungkin Anda soleh-solehah bisa lihat ya di sini untuk gambarnya dengan garis yang zigzag dan warna yang pas yaitu biru dan hijau. Nah, berikutnya, ini misalnya seperti yang saya katakan tadi, bahwasanya untuk warna dekoratif yang digunakan itu sesuai dengan apa yang kita inginkan di dalam gambar tersebut. Misalnya di sini Ustazah punya contoh
ada yang warnanya coklat pekat gitu kan, coklat agak tua, dan ada yang namanya coklat muda ke orange gitu kan, agak orange, dan juga ada yang misalnya warnanya abu-abu, dan dilanjutkan misalnya di bawahnya berwarna biru. Nah di sini bisa kita lihat misalnya ada garisnya, garisnya seperti tadi, zigzag, dan juga bentuknya seperti ini. Nah coba kita lihat, bentuknya seperti segitiga, segitiga sama sisi. Nah untuk warnanya, warnanya berpadu, yaitu ada coklat tua digabung dengan coklat muda, dan juga ada misalnya abu-abu dicampur dengan biru. Nah selanjutnya ada juga misalnya contoh yang ketiga, yaitu ada di sini gambar kupu-kupu. Nah di sini untuk garisnya coba kita lihat. Nah garisnya melengkung, garisnya melengkung, dari awal misalnya dari mulai bentuk tubuhnya dan juga sayap kupu-kupunya ini berbentuk melengkung, tidak seperti tadi misalnya, coba kita lihat yang sebelumnya. Nah ini bentuk garisnya lurus, lurus, dan juga misalnya di sini tadi yang sebelumnya, nah bentuknya zigzag, bentuknya zigzag. Nah tentu di dalam ketiga gambar ini berbeda-beda untuk bentuk daripada gambar seni dekoratif ini. Coba misalnya kita lihat untuk warnanya, ini berpadu sekali, misalnya warna tubuh dari kupu-kupu tadi warna biru. Nah untuk misalnya di ujung sayap ini dilanjutkan dengan biru juga. Nah dan di sini ada warna kuning dan warna coklat pekat. Kalau ini kan warna coklat pekat digabung dengan kuning, menyatu sekali warnanya dan serasi. Nah selanjutnya ternyata gambar dekoratif ini fungsinya yaitu sebagai hiasan pada semua media agar terlihat lebih indah dan menarik. Misalnya nih, mungkin kita pernah hadir ya, misalnya ke restoran-restoran, atau misalnya kita ke hotel, ataupun misalnya kita ke tempat dinas-dinas, ataupun misalnya kita ke tempat yang sering kita kunjungi. Banyak sekali lukisan-lukisan yang dibuat yang kita bisa lihat gambar dekoratif dalam sebuah ruangan tersebut. Misalnya ada yang dibuat seperti bentuk batik, ada yang misalnya dibuat seperti bentuk hewan, ada yang dibuat seperti bentuk tumbuhan. Nah di sini fungsinya tadi apa? Yaitu untuk menghias ruangan tersebut supaya lebih indah dan menarik, tentu dengan warna yang serasi. Misalnya coklat dipadu dengan coklat tua, misalnya dipadu dengan coklat muda, dan juga misalnya tadi biru digabung dengan abu-abu supaya warnanya serasi dan indah pada saat kita pandang. Nah selanjutnya, gambar dekoratif banyak ditemukan pada karya seni daerah, seperti misalnya kain tradisional. Nah seperti saya tadi bilang, yaitu misalnya seperti batik-batik. Mungkin kita sering sekali ya kita melihat misalnya di pasar, atau mungkin di toko-toko yang misalnya di rumah gitu ada kain tradisional punya bunda-bunda kita gitu kan, ada mungkin yang punya nenek kita gitu kan. Banyak sekali kain-kain tradisional yang dibuat dalam bentuk gambar dekoratif. Misalnya warnanya kebanyakan warna coklat, ada juga misalnya warna merah dipadu dengan warna kuning. Tentu warnanya berbeda-beda. Ada juga yang misalnya ditulis dalam guci dan juga perabotan rumah tangga, misalnya dalam piring, dalam cangkir. Nah tentu berbeda-beda. Nah ini misalnya Ustazah contoh dalam mangkuk hias. Nah gambar dekoratif tanaman pada mangkuk hias ini, coba kita lihat ini. Nah ini bentuknya bentuk bunga. Nah ini ada bunganya warna kuning digabung dengan warna biru. Ini di dalam mangkuk, tentu bentuknya itu seperti tanaman, yaitu bunga. Nah selanjutnya misalnya ada juga misalnya objek gambar dekoratifnya berbentuk hewan. Nah di sini coba Ananda lihat ini berbentuk hewan ikan. Nah benar sekali, bentuk hewan ikan. Nah untuk Ananda Solihah untuk hari ini challenge-nya kita membuat gambar dekoratif berbentuk seperti hewan. Nah misalnya saya contohkan ini satu. Nah nanti Ananda Solihah bentuk gambar dekoratif sesuai dengan Ananda inginkan. Tidak harus ikan, misalnya nanti boleh kupu-kupu, boleh misalnya ayam, boleh misalnya bebek, apapun itu. Misalnya mau singa atau supaya lebih garang boleh. Terserah mau hewan apa, nanti ditulis di dalam kertas
ukuran A4 dan diberi dengan warna yang menarik. Misalnya warnanya warna gabungan tadi. Misalnya hijau dicampur dengan biru ataupun misalnya coklat dicampur dengan kuning. Dan nanti disesuaikan warnanya supaya lebih terlihat indah. Nah, nanti dituliskan di dalam kertas berukuran A4. Nah, untuk bentuk gambarnya atau motif dari gambar dekoratif ini nanti terserah mau hewan apa, baik itu ikan, baik itu misalnya gajah atau apalah itu. Yang penting warnanya sesuai, garisnya sesuai. Nah, boleh misalnya bentuknya tadi misalnya mau digabung dengan batik. Nah, misalnya batiknya ingin mengambil garis batik yang zigzag, boleh. Nah, atau mungkin ingin bentuk di sebelahnya itu, sebelah hewan itu bentuknya melengkung, boleh. Uh, Terserah dari Ananda Soli Soliha. Yang penting sekreatif mungkin Ananda Soli Soliha, warnanya semenarik mungkin. Dan nanti untuk kita kumpul bersama di hari Jumat. Mungkin itu saja dari Ustazah. To close our lesson today, let's say bas hamdalah alhamdulillahi rabbil alamin, and then kafaratul majelis prayer. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ustazah mohon maaf kalau selama belajar tadi atau selama penyampaian ada salah kata. Semuanya kesempurnaan itu datangnya dari Allah, dan kekurangan itu datangnya dari Ustazah sendiri. Tetap jaga kesehatannya, jaga imunnya, jangan lupa keluar untuk pakai masker, dan juga jangan lupa untuk hari Jumat ini kita masuk itu kita ada Jumat Mubarak. Mungkin itu saja dari Ustazah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.